Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulum wal hikam wa ba'd. Ibu-ibu rahmat Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memasuki bab sholat, dimulai dari syarat sahnya sholat. Sebelum kita masuk ke rukun sholat, kita bahas terlebih dahulu syarat sahnya sholat. Jadi agar sholat yang kita lakukan itu sah, itu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yang namanya syarat itu sebelum kita masuk sholat, di luar sholat ya. Syarat sahnya sholat itu ada 4. Yang pertama, mengetahui waktu masuknya sholat. Mengetahui masuk waktunya sholat ini menjadi syarat yang pertama, syarat sahnya sholat. Jadi kita mau sholat itu harus memastikan ini memang sudah masuk waktunya. Jadi jangan asal sholat. Nah, mengetahuinya ini kalau zaman sekarang sudah banyak alat dan medianya, melihat jam atau mendengar suara azan di TV, di radio. Kalau dulu sebelum ada alat bantu untuk mengetahui waktu, mengetahuinya itu cukup dengan perkiraan yang kuat. Jadi siapa yang yakin atau memiliki perkiraan yang kuat bahwa waktu sholat telah tiba, ia diperbolehkan mengerjakan sholat. Baik keyakinannya itu berdasarkan pemberitahuan dari orang yang terpercaya, karena ia telah mendengar azan yang dikumandangkan oleh muazzin yang terpercaya, atau karena ijtihadnya sendiri. Jadi kalau tidak ada alat bantu, semua lagi di hutan atau di mana, ya nggak ada jam, ya, dengan perkiraan yang kuat. Kalau zaman dulu di pesantren-pesantren atau mungkin di desa-desa sebelum banyak jam tangan, jam dinding, itu pakai alat di depan masjid itu, nggak tahu zaman sekarang sudah mulai langka itu. Ada paku, ya, kemudian ada kayak besi gitu ya, lempengan gitu, ya, melihat bayangan benda. Melihat bayangannya kalau waktu subuh, ya, bayangannya di mana dan seterusnya. Ya, itu menggunakan alat seperti itu. Kalau zaman sekarang lebih mudah. Jadi kalau kita mau sholat, pastikan waktu sholat sudah masuk. Ya, jangan asal sholat. Dan di dalam syariat kita itu ada larangan tidur pada asar. Karena banyak orang yang tidur pada asar bangun-bangun linglung, bingung ya. Karena mirip ya, bangun pada asar itu mirip antara subuh atau maghrib ya. Makanya kalau di kitab-kitab itu tidur pada asar itu yuriful junun, bisa menyebabkan gila. Iya, kalau kita sering
tidur pada asar itu bisa gila. Ada kejadian ya, dulu zaman saya kecil ya, kebiasaan di daerah saya, keluarga saya itu kebanyakan pedagang. Orang tua saya, bule, bude, semuanya itu pedagang, punya kios di pasar. Dan biasa anak-anak ya, kami waktu kecil itu kalau pagi suka ikut ke pasar. Nah ceritanya ada sepupu saya pada asar tidur ya, pada asar tidur ya, bangun-bangun rumah sepi, dia langsung lari menuju ke pasar ya, karena disangkanya dia ditinggal sama ibunya, padahal semua orang yang pada ke musola ya, kan maghrib gitu ya, pada asar tidur ya, maghrib dia bangun kok sepi, nggak ada orang ya, padahal orang pada ke masjid semua ya. Dia lari ke pasar, disangkanya pagi ya. Baik, kembali ke masalah utama. Jadi pastikan ketika kita mau sholat, waktu sholat sudah masuk. Yang kedua, syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan wudhu, hadas besar bisa dihilangkan dengan mandi. Jadi syarat sahnya sholat harus suci dari hadas kecil, berarti artinya sudah wudhu. Suci dari hadas besar, artinya kalau dia punya hadas besar dia sudah mandi. Ya hadas besar itu ya seperti ya dengan suci dari haid, suci dari nifas, ya, habis berhubungan badan, itu hadas besar. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 6 ya, dalil tentang berwudu. Kemudian dalil yang lain dalam hadis Rasulullah, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa bersuci terlebih dahulu. Makanya kemarin kita pertama membahas toharoh gitu ya, bersuci, karena itu syarat sahnya sholat. Suci dari hadas kecil, hadas besar, dan juga suci dari najis. Suci dari najis. Yang suci dari najis itu badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya. Badannya suci dari najis, pakaiannya suci dari najis, tempat sholatnya juga suci dari najis. Nah, Ibu dan Bapak, terkait dengan najis ini, kita harus memastikan bahwa memang secara yakin kita melihat tidak ada najis. Kalau tidak yakin gitu ya, karena najis atau tidak, dalam Islam itu yang dihukumi yang tampak. Ya kelihatannya ada najis apa tidak. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah merangkai cerita gitu, ngarang-ngarang ya. Ini kayaknya kena najis karena begini, nggak usah. Ya. Yang tampak saja saat itu ya, terkena najis atau tidak. Ya, kalau kita bingung. Ya. Contoh, seumpama kita sholat di jalan tol, pas mudik, macet total kan biasa terjadi di jalan tol. Kemudian kita sholat di jalan tol, kan ada syarat suci badan, suci pakaian, suci tempat sholat. Ketika kita sholat di jalan tol, yang kelihatan saja saat itu ada najisnya apa tidak. Jangan nggak usah merangkai, ini jalan tol ini kan
bisa jadi kadang-kadang ada truk berhenti sembarangan, kemudian dia kebelet, supirnya pipis gitu kan, di bawahnya ban, jangan-jangan di bawah bannya itu di sini tempatnya. Nah, itu berarti merangkai cerita gitu ya. Nggak usah begitu-begitu, itu menyusahkan. Sekalipun kita yang mungkin suka melihat atau suka mendengar ya, ada orang kan kebelet dalam perjalanan, berhenti mobilnya, kemudian pintu mobil dibuka, berlindung di balik pintu, dia pipis di bawahnya ban, kan kadang-kadang suka ada begitu gitu. Nah, saat jenengan sholat di jalan tol gitu, kan tetap ada syarat harus sucinya tempat. Itu jenengan nggak usah merangkai cerita. Ini kayaknya di sini dulu tempat pipisnya orang, nggak usah. Yang penting saat itu dilihat ada pipisnya apa enggak, kan begitu ya. Kalau enggak ada, ya sudah, berarti boleh ya, dipakai untuk sholat di situ. Berarti setan masuk ya Ustaz ya? Ya, was-was ya, setan kerjanya. Nah, karena sucinya badan, pakaian, tempat itu merupakan syarat sahnya sholat gitu ya, maka kita harus berhati-hati dalam bersuci. Rasulullah SAW menyampaikan, tanazzahu minal baul, sucikanlah badan kalian dari air kencing. Fa inna ammata adzabil qabri minhu, karena kebanyakan siksa kubur yang diderita oleh seorang hamba disebabkan oleh air kencing. Banyak orang disiksa di alam kubur itu gara-gara pipis ceboknya nggak benar. Ya, makanya kita bahas bab toharo kemarin ya, di antaranya ya supaya kita sah sholatnya ya. Jadi pipis gitu ya, nyiprat ke sana kemari, terkena pakaian ya, kemudian pakaian dipakai sholat ya, ya najis pakaiannya, nggak sah. Okay. Tapi kalau kondisi-kondisi tertentu, kondisi darurat kita sudah bahas gitu ya. Kondisi darurat itu ya kondisi yang membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Contohnya apa namanya? Orang sakit, ya itu kan kondisi darurat ya. Dia terkapar di tempat tidur ya. Dia tidak bisa berwudu ya. Tidak bisa juga tayamum ya, karena alat bantu selang-selang sudah nempel di badan, dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Maka saat itu dia tidak perlu bersuci, maksudnya tidak perlu berwudu, tidak perlu tayamum ya, karena memang tidak bisa. Tapi tetap wajib sholat gitu. Sholat dalam keadaan ya, tidak berwudu itu ya, karena berwudu memang susah. Sementara sholat itu wajib, tidak bisa ditinggalkan, harus dikerjakan ya, maka dia harus mengerjakan sholat sebisanya, semampunya ya. Itu kondisi darurat ya. Dan ada yang mengatakan, ada yang berpendapat, maksud saya tidak perlu diulang sholatnya nanti pada saat sehat ya. Tapi ada juga yang mengatakan harus diulang ya. Karena sholat yang dia lakukan itu hanya sholat, istilahnya itu lihurmatil wakti. Sholat hanya untuk menghormati masuknya waktu sholat. Karena itu waktu sholat, maka dia sholat ya. Tapi karena dia kondisinya najis ya, ya, tidak punya wudu ya, punya hadas gitu ya, maka secara hukum itu sholatnya tidak sah, maka harus diqodho. Jadi ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak perlu diqodho karena memang tidak disengaja, kondisinya darurat ya. Ada yang mengatakan harus diqodho ya. Terserah yang meringankan yang mana ya, yang kira-kira sanggup untuk melakukannya. Baik, kemudian ya itu suci dari hadas dan najis, suci dari hadas ya, dari hadas dan najis ya, hadas besar, hadas kecil, dan dari najis. Kemudian yang ketiga ya, menutup aurat
menutup aurat. Menutup aurat tidak hanya dalam sholat tentunya, di luar sholat juga harus menutup aurat. Aurat itu wajib ditutup sebagaimana sabda Rasulullah, ihfaz auratak illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk. Jagalah atau tutuplah auratmu kecuali pada istri atau budak yang kamu miliki. Budak nggak usah dibahas, nggak ada. Jadi boleh aurat dilihat oleh pasangannya. Nah, Imam Nawawi mengatakan bahwa aurat itu berarti, aurat itu makna dari aurat artinya adalah kurang, aib dan jelek. Mana aurat itu ya? Kenapa aurat itu harus ditutup? Karena aurat itu maknanya adalah kekurangan. Aurat itu maknanya adalah aib. Aurat itu maknanya adalah jelek. Nah, kekurangan, aib, sesuatu yang buruk itu harus ditutupi, jangan dibuka. Itu makna aurat kata Imam Nawawi. Lalu batasan aurat perempuan itu apa, di mana? Semua bagian tubuh wanita selain wajah dan kedua telapak tangan itu adalah aurat yang wajib ditutup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Yang dimaksud menurut para ulama ahli tafsir adalah wajah dan kedua telapak tangan. Jadi wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat karena kebutuhan yang menuntut keduanya untuk ditampakkan. Nah, masalah telapak tangan ya, ada perbedaan pendapat ulama. Telapak tangan ini yang dimaksud bawahnya saja, atasnya saja, atau dua-duanya. Nah, ada yang berpendapat telapak tangan yang boleh kelihatan saat sholat itu hanya bagian dalam, atas harus ditutup. Ya. Makanya mukena atau ruku model lama gitu ya, kan ada talinya sedikit gitu ya, supaya masuk jari, supaya ininya ketutup gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan telapak tangan itu ya ini pergelangan, mau dalam atau luar ya, itu adalah bukan aurat ya. Sehingga banyak yang sholat ininya tetap kelihatan, kan begitu. Kalau bisa ditutup, ditutup ya. Kalau tidak bisa ya bagaimana lagi, namanya nggak bisa ya. Karena ada juga pendapat ulama yang membolehkan bagian atas ini juga kelihatan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Jadi para ulama sepakat bahwa orang yang mengerjakan sholat wajib menghadap ke arah Masjidil Haram berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Al-Baqarah 144. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram ya. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah ya. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.
Nah, ibu yang dirahmati Allah, mengenai menghadap kiblat ini ada dua pendapat di antara para ulama. Yang pertama, yang maksudnya menghadap kiblat itu adalah ainul kiblat. Ainul kiblat itu wujudnya kiblat, berarti Ka'bahnya. Ya, wujudnya kiblat yaitu Ka'bahnya. Nah, orang yang berpendapat menghadap kiblat yang dimaksud adalah kepada ainul kiblat, wujudnya Ka'bah, gitu, maka mereka harus memastikan betul-betul menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Maksudnya begini, seandainya Ka'bah di sini, ya, orang yang berada di sini kan enak, posisi persis ke sana. Orang yang berada di sini akhirnya agak nyerong kan ke sini. Orang yang ada di sini agak nyerong, ya, muter kan gitu ya, karena ainul kiblat. Tapi pendapat yang kedua, saya lebih sepakat pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah yang dimaksud menghadap kiblat adalah jihatul kiblat, arah kiblat. Ya. Karena ada dalil yang menjelaskan orang yang bisa melihat Ka'bah maka dia harus sholat menghadap Ka'bah. Orang yang berada di luar Masjidil Haram maka dia sholat menghadap Masjidil Haram. Orang yang berada di luar kota Mekah maka dia menghadap ke arah kota Mekah. Orang yang berada di luar Saudi Arabia maka dia menghadap ke arah Saudi Arabia. Jadi seumpama ini Ka'bah di sini, ya, orang yang sholat, gitu, kalau di sini ya sudah rata saja lurus. Ini namanya jihatul kiblat. Yang penting madhep ngulon, nggak ada begitu ya. Ya. Posisi orang di sini kan akhirnya madhepnya kan ke sana. Nah, begitu ya. Ya. Ini namanya jihatul kiblat. Kiblatnya ada, kulon bahasa Inggrisnya apa? Barat ya. Ya. Ya, yang penting ada saya kadang-kadang bingung ngelor itu kan kulon di bahasa Indonesia kan kadang bingung. Nah ya, jadi yang penting ke arah kiblat. Ya, jihatul kiblat. Jadi yang posisi di sini yang penting menghadap ke depan. Nah, gitu ya. Jadi tidak perlu yang sini nyerong ke sana. Nah, gitu. Yang sini nyerong sini. Makanya sebetulnya saya tidak terlalu sepakat ketika masjid-masjid zaman sekarang yang dibuat oleh ulama zaman dulu sudah menghadap ke arah kiblat dirubah menjadi kepada zatnya kiblat. Ainul kiblat itu zatnya kiblat. Akhirnya masjidnya bentuknya sudah menghadap ke sana, tapi sofnya menghadapnya ke sini, atau ke sini. Nah, gitu miring-miring gitu. Itu banyak zaman sekarang begitu, dirubah arah kiblatnya. Alasannya karena zaman sekarang teknologi sudah modern, ya, sudah memungkinkan bisa menghadap ainul kiblat, ya, wujudnya kiblat. Kalau zaman dulu kan teknologi belum modern, sing penting madhep ngulon kan begitu. Karena Mekah, Saudi Arabia adanya di barat, jadi menghadapnya ke barat. Nah itu kalau saya itu merusak estetika, jadi gak indah itu masjid itu gitu ya. Jadi masjid itu bagian depan itu kosong segini gitu ya, miring ya, ya karena harus dipersiskan. Hadapnya itu menghadap ke persis ke arah kiblat. Terus di Muhammadiyah gitu. Ya. Terus di Muhammadiyah sini. Ya itu karena menurut teknologi modern itu sudah bisa dipastikan. Nah, begitu. Itu namanya ainul kiblat. Kalau yang saya sampaikan pendapat kedua jihatul kiblat, ke arah kiblat, bukan ke wujud kiblat. Ini saya baca di sini juga di tafsir Ibnu Katsir ketika membahas ayat ini juga begitu. Yang bisa melihat Ka'bah maka sholatlah menghadap Ka'bah. Yang di luar Masjidil Haram sholatnya menghadap Masjidil Haram. Karena Ka'bahnya kan gak kelihatan. Nah, dan seterusnya begitu. Nah kalau zaman sekarang sekalipun kita di Indonesia kita bisa melihat Ka'bah dengan teknologi bisa pancung, bisa lurus ke arah Ka'bah. Ya. Baik, kemudian
Bagaimana hukumnya orang yang tidak mengetahui arah kiblat? Orang yang tidak mengetahui arah kiblat karena langit sedang mendung seumpamanya, atau suasana gelap misalnya, pertama ia wajib bertanya kepada orang yang dapat menunjukinya arah kiblat. Terutama saat kita safar gitu ya, bepergian gitu ya, di penginapan, di hotel ya, di hotel-hotel tertentu memang sudah dikasih arah kiblat, terutama hotel-hotel syariah gitu ya, kayak di Surabaya ada Hotel Namira soalnya, depannya Masjid Al-Akbar itu ya. Nah itu sudah ada, di setiap kamar itu ada arah penunjuk ke arah kiblat. Kalau tidak ada, pertama harus tanya dulu, kita harus tanya. Cuma kadang-kadang di ruangan hotel kamar banyak gitu ya, sudah nanya ke bawah ke resepsionis, madamnya sana aja, masuk kamar ya bingung lagi ya. Ini madamnya kemana di kamar ini? Nah apabila tidak ada orang yang dapat ditanyai, ia diperbolehkan beristihad, berupaya sendiri menentukan arah kiblat, lalu mengerjakan sholat menghadap arah yang menurut istihadnya arah itu adalah arah kiblat. Kalau bingung yang ditanya nggak ada, ya istihad aja, bismillah, menurut keyakinan saya sana, nah gitu ya, udah pada sana. Nah pas mau sholat berikutnya gitu ya, istihad lagi, kayaknya bukan sana, sana. Oh, jadi setiap waktu sholat madhabnya beda. Tidak apa-apa, itu memang begitu, harus istihad. Tapi tidak perlu diulang yang pertama itu. Kan ada itu viral di apa namanya, di medsos itu, orang yang sholat di atas kapal itu. Ini ada yang sholat madhab sana, ada yang sholat madhab sana. Kenapa bisa begitu? Karena mulai sholatnya beda. Jadi kalau sholat di atas kendaraan itu, yang penting saat takbiratul ihram dia menghadap kiblat. Kiblatnya kemana? Nah pas kapal madhabnya kiblat sana, akhirnya sholat madhab sana. Rombongan berikutnya kapal madhabnya ke sana, kan gitu ya, kiblatnya, akhirnya madhabnya ke sana. Jadi sholatnya ada tampak itu, ada yang madhab sana, ada yang madhab sana. Itu karena awal mulainya beda. Kan kapal bisa berubah-berubah arahnya, kan begitu ya, kapal laut. Ya. Oke. Jadi kalau kita tidak tahu boleh istihad, ya. Mau menghadap kemana sesuai dengan keyakinan dalam hati. Nah kemudian pada saat kapan kita boleh sholat ya, tanpa menghadap kiblat? Kapan kewajiban menghadap kiblat itu gugur? Ada dua. Pertama, sholat sunnah yang dikerjakan oleh orang yang sedang berkendaraan. Sholat sunnah. Orang yang sedang berkendaraan diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraannya sesuai dengan kemampuannya. Jadi begini, perlu dipahami, Rasulullah SAW sholat di atas kendaraan itu hanya sholat sunnah. Kalau sholat wajib beliau turun ya. Ketika sholat sunnah ya, itu bebas menghadap kemana saja sesuai dengan arah kendaraan madhabnya kemana ya. Tapi kalau sholat wajib, hukum asalnya sholat wajib itu harus turun dari atas kendaraan. Nabi tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan, hanya sholat sunnah di atas kendaraan. Kalau sholat wajib beliau turun. Cuma kan zaman Nabi sholat di atas kendaraan itu di atas unta. Kalau sholat wajib turun bisa sewaktu-waktu berhenti, kan begitu ya. Nah kita kalau naik kapal, naik pesawat, naik kereta, itu bagaimana? Begini penjelasannya, harus dipahami. Sholat di atas kendaraan, sholat wajib ya, itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu ya. Kondisi bagaimana kita boleh sholat wajib di atas kendaraan itu?
Sholat wajib di atas kendaraan boleh dilakukan apabila jika kita melakukan sholat di bawah, nanti waktu sholat akan habis. Contoh kasus begini, lebih mudahnya penjelasannya. Saya mau pulang ke Jawa Barat, seumpama saya mau ke Jakarta. Dari Kediri keretanya habis zuhur, maka saya sholat zuhur dan sholat asar dijamak di bawah. Kan sholat keretanya habis zuhur, saya bisa sholat zuhur di bawah sebelum naik kereta, dijamak dengan asar. Ya. Kemudian nyampe Jakarta, ya, itu subuh, ya, jam 5 atau setengah 6. Ya. Berarti waktu maghrib dan waktu isya ada di atas kendaraan. Kan begitu ya? Nah, dalam situasi seperti itu, saya boleh sholat maghrib dan sholat isya di atas kendaraan, di atas kereta. Karena kalau saya sholatnya nunggu turun sampai Jakarta subuh, kehabisan, kelewat maghrib dan isyanya. Nah, dalam situasi itu saya boleh sholat maghrib dan isya di atas kendaraan, di atas kereta. Sholatnya bagaimana? Kalau kereta yang bagus kan ada ruangan khusus untuk sholat, ya, ada ruang untuk sholat. Kalau memungkinkan sholat dengan sempurna, lakukan sholat dengan sempurna. Maksudnya dengan sempurna itu ya berdiri tegak, bisa ruku, bisa sujud, itu namanya sholat dengan sempurna. Lakukan. Madhabnya kemana? Yang penting pada saat takbiratul ihram pastikan menghadap kiblat saat takbiratul ihram. Setelah itu ya sudah mengikuti kereta. Jangan sampai kereta belok kita, wah kiblatnya ke sana, putar sana. Jangan. Sudah ikuti aja kereta mau menghadap kemana. Ya. Kalau tidak bisa dalam bentuk yang sempurna sholatnya, ya sebisanya, nggak ada ruangan khusus, bisanya sambil duduk, ya sudah sambil duduk. Ya. Menghadapnya sesuai dengan arah kereta, ya, sebisanya. Nah, tetapi seandainya kasusnya begini, saya mau pulang ke Jawa Barat tapi turunnya di Cirebon. Ya. Nyampe Cirebon itu masih malam. Kalau dari Kediri jam 1 siang, nyampe Cirebon itu jam 1 malam. Jam 1 pagi maksudnya. Nah, berarti saya bisa sholat maghrib dan sholat isya nanti setelah turun dari kereta, karena waktunya masih ada. Belum masuk waktu subuh, masih jam 1. Dalam kondisi seperti itu saya nggak boleh sholat di atas kereta, ya. Karena saya masih bisa melakukannya nanti di bawah, ya, secara sempurna. Ya itu yang harus dipahami, gitu. Jadi tidak selalu boleh dan tidak selalu tidak boleh, ya, tergantung kondisinya. Jadi kalau masih ada waktu untuk sholat di bawah, tidak di atas kendaraan, gitu ya, maka lakukan di bawah. Ya. Tapi kalau sholat di bawah nanti kehabisan waktu, ya, maka boleh di atas kendaraan. Makanya kalau kita yang bawa mobil sendiri, ya, mobil pribadi bukan kendaraan umum, gitu ya, kita kan bisa mengaturnya sendiri. Ya. Jadi jangan sholat di atas kendaraan. Kalau kita bawa mobil sendiri, ya sholatlah berhenti dulu di mana, kan semua bumi adalah masjid. Boleh kita sholat dimanapun, yang penting di situ tidak ada najis, kan begitu. Berhentilah di mana terserah, di pinggir jalan, apa nyari masjid, nyari pom bensin, gitu ya. Sholatnya di bawah, jangan di atas kendaraan. Baik, tapi kalau sholat sunnah boleh, ya. Kalau sholat sunnah boleh di atas kendaraan, ya. Kalau sholat wajib, ya itu tadi, kalau memungkinkan di bawah, sholat di bawah. Kalau tidak memungkinkan, berarti ya sholat di dalam kendaraan. Baik, kemudian kapan kewajiban menghadap kiblat itu gugur? Yang berikutnya adalah sholatnya orang yang dipaksa. Pertama. Yang kedua, sholatnya orang yang sedang sakit.
Dan yang ketiga, sholatnya orang yang sedang takut. Orang yang sedang takut, orang yang sedang sakit, orang yang dipaksa, ya, itu diperbolehkan mengerjakan sholat dengan tidak menghadap ke arah kiblat jika mereka benar-benar tidak dapat menghadap ke arahnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku telah memerintahkan kalian, laksanakan perintahku itu semampu kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 239. Ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, maksudnya sholatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Orang sakit, seumpama apalagi sakitnya di rumah sakit gitu ya, itu sholatnya menghadap ya sesuai dengan posisi tempat tidur. Kita jangan berubah-ubah posisi tempat tidur karena untuk mencari arah kiblat. Diseneni petugas rumah sakit nanti. Oh, gue madepin orang digeser-geser gitu, alat-alatnya jadi berantakan semua gitu ya. Jadi menghadaplah sesuai dengan posisi tempat tidurnya, karena kondisi dalam keadaan sakit. Ya. Sholatnya orang yang dipaksa, ya. Dipaksa apa itu? Jadi apa namanya? Kondisi sholatnya itu bukan kondisi yang normal, kondisi biasa, gitu ya. Kondisi sholat dalam keadaan tidak nyaman, seumpama apa namanya, dikejar-kejar majikan disuruh cepat, ya. Seumpama kan banyak kasus TKI, TKW kan gitu ya, ya. Di negara-negara yang non Islam gitu, ya. Mau sholat itu harus buru-buru, ya. Seandainya dia bingung menghadap kemana, ya sholat aja sekenanya gitu. Yang penting cepat selesai menjalankan kewajiban karena ada kondisi yang memaksa. Sholat dalam keadaan takut seperti sholatnya orang dalam perang, ya. Itu kan boleh sholatnya sambil lari, ya. Sholat sambil berkuda, itu namanya sholatnya orang yang dalam keadaan takut. Baik, selesai syarat sahnya sholat. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Kalau adzan itu gimana Ustaz? Kan adzannya itu nggak sama, ya. Tapi kita ngambil yang mana? Atau di aplikasi sudah maghrib gitu? Ya. Gimana itu Ustaz? Ya, disesuaikan dengan waktu yang sebenarnya. Waktu sebenarnya masuknya waktu sholat itu kapan? Ya sudah, itu yang kita ikuti. Kan nggak mesti bareng kan azan gitu ya. Tapi kita pastikan semua ada azan, ya kita lihat jadwal sholat. Oh ini sama, ya sudah. Terutama pada saat untuk menentukan buka puasa gitu ya, itu harus lebih hati-hati. Ya mendingan agak menunggu sejenak untuk memastikan kalau itu betul-betul sudah masuk waktu maghrib. Biasanya kalau aplikasi itu sama dengan bisnis itu Ustaz. Ya, kalau sama ya alhamdulillah. Takutnya ada yang lagi cek sound, ada Allah Akbar, cek. Oh, jangan udah minum duluan. Lagi cek sound gitu. Ya. Kalau pergi itu Ustaz misalnya naik bis, terus sudah melakukan sholat di bis, tapi kan nggak ngerti bis ini nanti masih ada waktu atau tidak waktu datang nanti. Ternyata masih ada waktu sholat, diulang lagi sholat. Misalnya sudah melakukan sholat isya, ternyata bisnya datang masih ada waktu isya. Masih ada waktu. Sholat lagi. Oh, diulang.
diulang sholatnya. Karena hukum asalnya kalau ada waktu dan bisa dilakukan sempurna, harus dilakukan dengan sempurna. Nah, iya, bis seringnya kadang-kadang nggak bisa diprediksi. Nggak, iya, kalau bis susah diprediksi. Ustaz, Nggih. untuk aurat tadi Ustaz, kalau Apa? aurat, Nggih. kalau telapak tangan tadi kan ada dua pendapat Ustaz. Boleh yang sini, boleh kedua-duanya. Kalau muka Ustaz, Muka cuma wajah aja. kan ada yang pakai mukena sampai batas Ah. sini, ada boleh yang sampai sini, itu pendapat keduanya itu gimana Ustaz? Ini aja, depan aja. Ini aurat ini. Kalau sudah bawah ini. Kalau bisa ini, makanya lebih baik mukena itu agak naik ke atas, nggak apa-apa, agak ketutup dagunya gitu. Ya. Jangan yang ke bawah. Kalau berwudu disempurnakan sampai bawah. Ya. Tapi kalau untuk sholat ini harus ketutup. Ya. Nah, kalau wudu ke bawah dibasahi. Kalau sholat sebaiknya ditutup. Ya, dagu, sampai sini dagu. Pakai masker aja. Lagi di Tanya Pak Ustaz, Nggih. untuk misalkan perjalanan dari Nggih. Indonesia, tapi kan libur sama asar bisa dijamak di rumah mereka, di rumah. Di rumah, nggih. Sampai Cirebon kan sholat maghrib sama isya bisa masih ada kesempatan kamu untuk sholat di rumah. Rumah yang jenengan di Kediri apa di Cirebon? Rumahnya di Kediri misalkan. Kalau rumahnya di Kediri, boleh sholat di Cirebon di rumah jamak kosor karena posisinya masih musafir. Ya. Kalau rumah jenengan di Cirebon, ya jangan menunggu nyampe rumah, masih di jalan, masih di stasiun, gitu ya. Yang penting belum masuk batas desa, itu masih boleh di jamak kosor. Seperti jenengan ya, rumahnya di sini, ya, nyampe habis bepergian dari Jakarta, nyampe stasiun, gitu ya. Jam 2 malam belum sholat maghrib dan isya. Maghrib dan isya di jamak kosor di sana di stasiun boleh, ya, karena statusnya masih sebagai musafir. Tapi kalau sudah nyampe rumah jenengan di sini, gitu ya, itu sudah tidak boleh dikosor, ya. Tidak boleh dikosor karena kosor itu hanya boleh dilakukan di jalan, dalam perjalanan. Kalau sudah nyampe rumah, gitu, masih boleh dijamak tapi tidak boleh dikosor. Ngerti ya? Ya. Jadi kalau kosor itu hanya boleh di jalan. Kalau jamak itu masih di rumah itu masih boleh dijamak. Gitu. Tapi kalau kosornya tidak boleh. ada batasan kilometer kalau nggak salah ya Ustaz. Itu jarak safar, ya 85 km. Nah, sini Surabaya udah bisa. Ustaz ini ada yang nanya apa? Misalkan pergi ke Jakarta, Nggih. kan sore pulangnya kan subuh sampai kemudian kami berdua perginya, kemudian sholatnya itu maghrib isya harus di kereta kan di jamak, kemudian boleh atau tidak kita sholat maghribnya itu berjamaah berdua? Suami istri maksudnya? Teman sama Oh, boleh. boleh ya? Boleh. Kalau memungkinkan. Iya, tapi kan kadang-kadang Kalau ada tempat khusus ya. Ya, di kursi. Oh, di kursi duduk bersebelahan. Iya. Kalau sesama perempuan sebaiknya jangan, karena suaranya kan aurat banyak Nah itu. laki-laki. Oh ya. Sebaiknya sholat sendiri-sendiri. Karena sholat sendiri itu kan sirri, nggak boleh jahar. Kalau berjamaah itu kan jahar. Ya. Nah itu banyak laki-laki, nggak boleh. Iya, kan itu yang pernah sering terjadi aja. Nggih. Nggak boleh. Itu tempat umum, tempat terbuka. Banyak laki-laki yang bukan mahram. Karena perempuan sholat berjamaah itu dibolehkan, di situ tidak ada laki-laki. Nah, kalau ada laki-laki, sholat sendiri-sendiri aja. Apalagi sholat jamaah bagi perempuan itu kan tidak ditekankan sebagaimana laki-laki keharusannya itu. Ngerti nggih? Nggih, misalnya. Ada lagi mungkin yang ini, monggo dan mantap, monggo.
Nggak ada. Baik, lanjut. Sekarang kita masuk ke fardu atau rukunnya sholat. Yang namanya fardu atau rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Jika satu fardu saja tidak dikerjakan oleh orang yang sholat, ya, maka tidak sah. Fardu atau rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh orang yang sholat. Jika salah satu fardu atau rukun tidak dikerjakan, tidak sah sholat. Apa saja fardu atau rukunnya sholat itu? Yang pertama adalah niat. Dalil disyariatkannya niat pertama dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas karena Allah. Kalau dalil dalam hadis yang terkenal, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah tidaknya amal bergantung kepada niat. Lalu apa sih fungsi dari niat? Fungsi dari niat ada dua, masih ingat ya? Pertama, niat berfungsi untuk membedakan sebuah perbuatan itu ibadah atau adat kebiasaan. Ya, niat itu berfungsi untuk pertama membedakan sebuah perbuatan itu ibadah atau adat kebiasaan. Itu yang membedakan adalah niat. Seperti kita mandi di pagi hari. Mandi di pagi hari bisa jadi merupakan adat kebiasaan. Karena untuk sekedar nyari seger-seger, membersihkan badan. Kan biasa gitu ya, pagi hari kita mandi ya, untuk cari seger-seger dan membersihkan badan. Itu adat kebiasaan. Tapi bisa juga mandi paginya itu mandi ibadah. Karena untuk menghilangkan hadas besar, seumpama dengan suci menjelang subuh. Berarti kan sebelum sholat mandi dulu. Nah, mandinya itu untuk ibadah, yaitu menghilangkan hadas besar. Nah, yang membedakan dengan mandi ibadah dengan mandi adat kebiasaan, itu niat yang membedakannya. Jadi jenengan kalau mandinya niat untuk menghilangkan hadas besar, ya harus niat dalam hatinya. Kalau nggak niat, ya dianggapnya sama dengan mandi cari seger-seger. Berarti hadas besarnya belum hilang, nanti tidak sah sholatnya. Itu pentingnya niat, membedakan sebuah perbuatan itu ibadah atau adat kebiasaan. Yang kedua, niat itu berfungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sama-sama ibadahnya, tapi jenisnya berbeda. Yang membedakan adalah niat. Sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya juga 4 rakaat. Ketika kita sholat 4 rakaat, itu harus jelas ini sholatnya sholat zuhur, asar atau isya. Yang membedakan adalah niat. Itu pentingnya niat, fungsi niat. Nah, terkait dengan niat ini, ada yang disepakati dan ada yang diperdebatkan atau berbeda pendapat. Yang disepakati oleh semua ulama, niat itu pekerjaan hati. Ya. Berarti niat itu dalam hati. Yang diperdebatkan adalah bolehkah niat diucapkan dengan lisan? Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bolehkah mengucapkan niat seperti itu? Ada yang membolehkan, ada yang melarang.
Yang melarang karena Nabi tidak mencontohkan. Untuk kasus sholat, Nabi tidak mencontohkan niat sholat yang diucapkan. Kalau yang membolehkan bagaimana? Pakainya kias. Kias itu analogi. Disamakan dengan apa? Nabi pada saat haji dan umrah niatnya diucapkan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Itu kan diucapkan saat kita masuk mikot, ya kan? Ya, saat mikot, ayo sedang dibaca niatnya labbaik Allahumma hajjan, atau kalau umrah labbaik Allahumma umratan. Itu Nabi juga mengucapkan, itu niat umrah, niat haji. Kemudian pada saat menyembelih kurban, Nabi juga mengucapkan niatnya. Bismillahirrahmanirrahim, minni wa min ummati. Dengan menyebut nama Allah, ini kurban dariku dan dari umatku, disebutkan niatnya. Nah, dikiaskan kasus sholat, kasus wudhu, memang Nabi tidak mengucapkan niat. Tapi pada saat haji umroh, pada saat menyembelih kurban, niatnya diucapkan. Akhirnya ada yang mengkiaskan, menganalogikan, menyamakan. Itu aja boleh, masa ini nggak boleh? Yang kedua alasannya yang membolehkan itu, tujuannya adalah untuk melatih hati untuk konsentrasi. Karena niat itu dalam hati. Ya. Orang itu tidak selalu langsung bisa melintaskan niat dalam hati. Makanya perlu dibantu, perlu dilatih dengan cara mengucapkan. Dan mengucapkan niat itu kan masih di luar sholat. Kan belum takbiratul ihram. Kan masih dia usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati ada amamum lillahi ta'ala. Niat yang sebenarnya adalah dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati ada amamum lillahi ta'ala. Pada saat Allah dalam hatinya niat. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat ya, sebagai makmum fardu karena Allah Ta'ala. Itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya. Oke. Cukup ya. Pertama, niat. Itu rukun, harus itu. Kita sholat nggak niat nggak sah, karena itu rukun. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Ya. Ini kita bicara yang rukun-rukun dulu ya. Yang sunnah-sunnah nanti belakangan. Ada babnya sendiri. Nah, yang namanya takbir di dalam sholat itu kan ada dua. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu takbir pertama saat kita memulai sholat ya. Dinamakan takbiratul ihram itu karena takbir ini membuat haram. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Haram berbicara, haram makan, haram melakukan gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat gitu ya. Makanya namanya takbiratul ihram. Karena setelah takbir dia haram melakukan sesuatu di luar sholat. Haram ngomong, haram makan minum, haram melakukan gerakan yang tidak ada hubungan dengan sholat. Nah, makanya namanya takbiratul ihram. Dalilnya ini dalam sebuah hadis dari sahabat Ali, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kata Rasulullah, miftahus sholati at-tuhur. Bersuci merupakan kunci dalam sholat. Kalau belum bersuci berarti belum bisa ya, kuncinya bersuci dulu ya. Kemudian wa tahrimuha at-takbir, dan takbiratul ihram merupakan pengharaman dalam sholat. Pengharaman dalam sholat itu maksudnya karena pada saat mengerjakan sholat setelah takbiratul ihram seseorang tidak diperbolehkan, diharamkan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat ya, makan, minum, bicara, bergerak dan seterusnya yang tidak ada hubungan dengan sholat. Sekali lagi, bersuci merupakan kunci dalam sholat. Takbiratul ihram merupakan pengharaman dalam sholat. Maksudnya mengharamkan sesuatu yang membatalkan sholat ya. Hal-hal yang tidak ada hubungan dengan sholat.
Wa tahliluha at-taslim, dan salam merupakan penghalalan dalam sholat. Maksudnya kalau sudah salam kembali halal, mau ngomong boleh, makan minum boleh. Wa tahliluha at-taslim, salam itu sebagai penghalalan. Itu takbiratul ihram, takbir pertama saat kita memulai sholat. Kalau yang kedua takbiratul intiqal, itu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Ya. Habis sujud, Allahu Akbar. Ya. Kemudian mau sujud lagi, Allahu Akbar. Nah itu namanya takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Kalau takbiratul ihram itu hukumnya wajib, dia rukun. Kalau takbiratul intiqal hukumnya sunnah. Makanya kan orang pada saat sholat perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya kadang-kadang nggak baca apa-apa, diem aja gitu. Sunnahnya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar setiap perpindahan. Kecuali setelah ruku menuju i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kalau yang lain Allahu Akbar semua. Baik. Itu rukun yang kedua, takbiratul ihram. Rukun yang ketiga adalah berdiri. Jadi berdiri dalam sholat itu rukun. Berdiri merupakan satu kewajiban bagi orang yang mampu berdiri. Ya. Wajib berdiri dalam sholat bagi yang mampu. Dalilnya sholat harus berdiri. Al-Baqarah 238. Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, dan berdirilah kalian semua lillahi, karena Allah, qanitina, dengan khusyuk. Ya. Imran bin Hasin berkata, aku menderita penyakit bawasir, ambeien. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah tentang cara mengerjakan sholat bagi orang yang menderita penyakit bawasir seperti diriku. Rasulullah bersabda, sholli qaiman, kerjakanlah sholat dengan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, jika engkau tidak mampu mengerjakannya dengan berdiri, kerjakanlah sholat dengan duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jambin, jika kamu tidak mampu mengerjakan sholat dengan duduk, kerjakanlah sholat dengan berbaring. Jadi sholat sambil berdiri bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu karena sepuh atau karena sakit, boleh sambil duduk. Kalau tidak bisa juga boleh sambil tiduran. Mau tidur miring kanan, tidur miring kiri, telentang, tengkurap, terserah, tergantung bagaimana posisi sakitnya. Ya kan bisa aja karena sakit yang mengharuskan dia tengkurap aja gitu. Tapi nggak hukum ya orang sakit tengkurap gitu. Ya. Nah, tetapi perlu dipahami, ibu yang dirahmati Allah, ya, berdiri dalam sholat itu menjadi rukun, menjadi wajib. Itu dalam sholat wajib. Dalam sholat sunnah boleh sambil duduk, sekalipun badannya sehat, sekalipun tidak sakit. Ya. Jadi terkait sholat sunnah, diperbolehkan mengerjakannya dengan duduk meskipun ia mampu mengerjakan sambil berdiri. Tetapi perlu dipahami, pahala yang diraih oleh orang yang mengerjakan sholat dengan berdiri itu lebih sempurna ketimbang pahala yang diraih oleh orang yang mengerjakan sholat sambil duduk. Seperti Rasulullah sabdakan, sholatul rajuli qa'idan nisfus sholat.
Orang yang mengerjakan sholat dengan duduk mendapat setengah dari pahala orang yang mengerjakan sholat dengan berdiri. Ya, jadi boleh sholat sunnah sambil duduk itu boleh. Ya, jangan nggak usah sungkan, biasa aja. Gitu ya. Karena kita kan merasa nggak enak kan gitu ya. Bisa berdiri kalau duduk kan gitu ya. Boleh, nggak berdosa. Gitu ya. Tapi saya bisa dapat separuh. Nah itu pilihan ya, itu pilihan. Seumpama kita aras-arasan ya daripada tidak dikerjakan ya. Jadi mau sholat duha, tapi kok kalau aras-arasan ya sekarang duduk aja, gitu ya. Daripada tidak dikerjakan sama sekali, gitu ya. Kalau semangat sambil berdiri ya berdiri. Kalau lagi aras-arasan daripada tidak sama sekali, sholat sambil duduk. Ya. Seperti imam-imam kiai-kiai itu banyak. Ketika sholat wajib berdiri tegak. Pas sholat sunnah sambil duduk. Padahal dia tidak dalam kondisi sakit, sehat. Boleh. Jadi kadang-kadang saya suka mempraktekkan. Padahal di musola gitu ya. Saya sholat sunnah sambil duduk. Ya orang banyak itu yang pada ngeliatin. Kenapa sholat sambil duduk? Harapannya itu ada yang bertanya gitu. Baru saya jelaskan. Gitu. Oh nggak ada yang nanya, gitu. Saya biarkan. Ya. Kok badannya sehat tuh sholatnya duduk kalau begitu. Tapi kalau orang yang seperti saya ya Ustaz, lututnya kan sakit kalau ini. Karena saya misalkan kalau sholat sunnah itu kalau nggak bisa, saya duduk. Itu pahalanya separuh juga Ustaz. Sholat sunnah duduk. Iya, kalau sakit, posisi sakit kadang kan sakit, tapi kalau masih bisa enggak. Ya. Itu gimana? Kalau karena kondisi darurat, ya, sebagai keterpaksaan niatnya pengennya tetap sambil berdiri, ya mungkin ya saya juga belum nanya malaikat gitu ya mungkin, ya mungkin pahalanya tetap lebih banyak gitu ya. Pernah ya saya itu. Nah, sholat sambil duduk itu ada penjelasan ya. Posisi duduk dalam sholat itu yang kita tahu itu kan cuma ada dua, ya kan? Ya. Tawarruk sama iftirosh. Ada satu lagi sebetulnya, duduk tarabbu'. Duduk tarabbu' itu duduk bersila. Ya. Dan ternyata kalau sholat sambil duduk, yang bagus itu sambil bersila. Gak umum kan? Jarang kita melihat orang. Ya, padahal itu ada dalilnya. Sholat tarabbu', duduk bersila. Ya. Saat posisi berdiri sambil duduk bersila. Ya ruku ya menunduk, sujud ya sujud dengan seperti biasa. Kalau sujud ya nempel gitu. Posisi duduk, posisi sujud ya posisi sempurna seperti biasa gitu ya. Ya, jadi kalau pada saat sujud ya bukan berarti tetap sila, udah. Ya tetap posisi sujud seperti biasa. Biasa, kemudian kembali duduk lagi, makanya kan sakit kalau iya. Nah makanya senyamannya, ya senyamannya itu tidak harus. Senyamannya, sholat itu senyamannya, ya. Oke. Jadi sholat wajib hukum asalnya rukunnya adalah wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau yang sakit bebas sesuai dengan kemampuan. Kemudian berikutnya rukun yang keempat yang menjadi rukun dalam sholat adalah membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Dalilnya sangat banyak, salah satunya dari Ubadah Ibnu Samit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini rukun. Tapi
Kan ada satu kaidah, inna likulli qaidah mustasnayat. Pada setiap ketentuan hukum selalu ada pengecualian. Maksudnya bagi yang belum bisa baca Al-Fatihah, bebas bisa baca surat yang lain yang dia hafal. Kalau belum ada yang hafal, maka dia boleh sholat dengan membaca zikir. Berzikir. Saat baca Al-Fatihah dia belum hafal, berzikir. Ya, entah baca subhanallah, entah baca alhamdulillah, baca apa, terserah. Itu bagi yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Kemudian berikutnya, ya tadi tidak bisa Al-Fatihah, bisa berzikir. Rukun berikutnya adalah ruku. Ruku itu merupakan rukun. Para ulama sepakat bahwa hukum ruku itu fardu, wajib, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 77. Al-Hajj 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Lalu cara mengerjakan ruku bagaimana? Ruku dilakukan dengan cara membungkukkan tubuh dan meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Membungkuk, kemudian tangan di atas lutut, bukan ditaruh di paha, bukan ditaruh di betis. Karena ada itu orang sholat itu sambil apa bahasanya, ngokek pinggang. Ya, Allah, sampai ke bawah banget gitu. Tangannya megang betis gitu. Nah itu menyalahi ketentuan. Ya. Jadi tangan itu di lutut, bukan di paha, bukan di betis, gitu ya. Ustaz, nanti saya masalah takbir, nanti saya mau praktek, Ustaz dilihat benar apa enggak gitu loh. Takbir gimana maksudnya? Allah Akbar kan ada kayaknya ada yang gini, ada yang gini. Oh itu nanti. Itu dalam bab sunnah sholat. Oh, gitu. Sunnah sholat itu mengangkat kedua tangan. Iya. Nah nanti cara mengangkat kedua tangannya bagaimana? Nanti saya jelaskan dulu. Termasuk juga di lutut itu ya? Ya. Sudah. Itu nanti dalam sunnah sholat. Ini yang rukun dulu. Iya. Ya, yang rukun dulu. Nah, cara mengerjakan rukun tadi yang penting membungkuk dan meletakkan tangan di atas lutut. Nah, kemudian ruku ini juga harus dilakukan dengan tumak nina. Tumak nina itu artinya tenang, tidak tergesa-gesa. Nah, standarnya tumak nina dianggap sudah tumak nina itu standar minimalnya adalah selama durasi waktu seperti membaca subhanallah. Ruku ya, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Bukan berarti semuanya bacaannya subhanallah, bukan. Maksudnya lamanya diam. Yang namanya tumak nina itu adalah sekedar membaca lafaz subhanallah. Ya. Jadi kalau ada orang sholat Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, maksudnya kan berarti sebentar. Ya, yang penting diam sejenak, langsung bangkit lagi, itu sudah dianggap tumak nina. Makanya kita jangan suka mencibir orang yang sholatnya cepat. Selama kecepatannya masih mengandung tumak nina, maka masih dianggap sah sholatnya. Tumak nina itu diam sejenak, ya. Tidak langsung Allahu Akbar, langsung meninggal balik lagi gitu ya. Itu berarti nggak ada tumak nina. Ya. Allahu Akbar, diam sejenak, set. Nah gitu. Sekalipun diamnya itu cuma lamanya cuma sekedar bacaan subhanallah, itu sudah dianggap tumak nina. Ya. Jadi tidak harus membaca 3 kali gitu ya. Itu sunnah. Seandainya kita ada kerepotan, keperluan, ya, 1 kali saja, itu tidak apa-apa, tumak nina.
Tidak baca pun tidak apa-apa, mau bacaan itu sunnah. Nah gitu ya. Yang penting diam sejenak, kemudian bangkit. Ya. Kalau tidak tumanina tidak sah, karena kata Rasulullah, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min sholati. Pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia mencuri dari sholatnya? Rasul menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak mengerjakan ruku dan sujudnya dengan sempurna. Ya, sempurnanya sujud, sempurna ruku itu dengan tumaknina. Tumaknina itu artinya diam sejenak, sekedar lamanya bacaan subhanallah, itu sudah dianggap tumaknina. Terkait dengan ruku ini ada satu lagi dari Rasulullah. Rasul bersabda, sholat seseorang tidak sah jika ia tidak meluruskan punggungnya pada saat mengerjakan ruku dan sujud. Ya, untuk lurus itu kan harus tumaknina, harus diam sejenak, baru bangkit. Kemudian rukun berikutnya, bangkit dari ruku dan i'tidal dengan tumaknina. Bangkit dari ruku dan i'tidal dengan tumaknina. I'tidal itu artinya berdiri tegak. Dengan tumaknina. Tumaknina tadi diam sejenak. Jadi jangan sampai kita sholat cuma Allahu Akbar, langsung mendalam balik lagi, berdiri belum tegak berdiri sudah langsung nyosor sujud, gitu ya. Belum berdiri tegak sudah langsung Allahu Akbar. Berdiri tegak dulu, diam sejenak baru sujud. Nah itu namanya i'tidal dengan tumaknina. Ya. Nah ini dalilnya diantaranya ada kisah Abu Humaid. Ketika menjelaskan sifat sholat Nabi, beliau mengatakan, apabila Rasulullah mengangkat kepalanya bangkit dari ruku, beliau berdiri tegak hingga tulang punggungnya lurus kembali. Aisyah juga berkata, apabila Rasulullah bangkit dari rukunya, beliau berdiri tegak terlebih dahulu sebelum bersujud. Rasul bersabda, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian bangkitlah dari ruku sampai engkau berdiri tegak. Nah itu rukun ya. I'tidal berdiri setelah ruku itu rukun, harus dilakukan. Rukun berikutnya adalah sujud. Dalilnya sama dengan rukun tadi, Al-Hajj ayat 77. Nah sujud pun sama, harus dilakukan dengan tumaknina. Rasul bersabda, kemudian sujudlah dengan tumaknina, kemudian bangkitlah dari sujud, lalu duduklah dengan tumaknina, kemudian sujud kembali dengan tumaknina. Jadi sujud yang pertama dengan tumaknina, duduk di antara dua sujud juga dengan tumaknina, sujud kedua juga dengan tumaknina. Ini hukumnya fardu dalam setiap rakaat. Nah tumaknina itu tadi ya, berdiam sejenak, ya, sekedar bacaan tasbih subhanallah. Itu minimalnya. Kalau mau lama juga boleh, 3 kali dibacanya gitu. Nah kemudian dalam sujud itu ya, ada bagian tubuh yang digunakan untuk bersujud. Rukunnya sujud itu ada rukunnya, yaitu dengan menempelkan 7 anggota badan. Idza sajadal abdu, kata Rasulullah, ketika seorang hamba bersujud, sajada ma'ahu sab'atu arabin, maka dia harus ya, menempelkan 7 anggota tubuhnya.
Yang pertama adalah dahinya. Yang kedua, 2 telapak tangan, 2 dan 3. 4 dan 5, 2 lutut. 6 dan 7, 2 telapak kaki. Umirtu an ajuda ala sabati albumin ala jabha wal yadain wal rukbatain wa adrafil qadamain. Jadi 7 anggota. Nah ini begini, harus dipahami dunia rahmati Allah. 7 anggota, dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Telapak kaki itu harus begini, ya, jangan sampai begini. Harus bahasa jawabannya madal. Madal itu apa bahasa sini? Manca, gitu ya. Ya, itu bagi yang masih lentur, ya, madal. Kalau yang asam urat akut, ya nempel aja nggak apa-apa. Asam urat akut ditekuk sakit kan gitu. Apalagi kalau yang jempolnya cantengan gitu nggak bisa. Ya. Jadi idealnya madal, mancat gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya lurus nggak apa-apa. Jangan begini, ya. Ini kalau di kondisi darurat, kalau memang jarinya sudah nggak bisa digerakkan, gitu. Kalau masih bisa bergerak, usahakan diberdirikan atau ditekuk, gitu ya. Berarti hitungannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Iya. Nah, untuk dahi ini ada pembahasan. Ya. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, dahi ini harus terbuka, nempel. Ya, tidak boleh terhalang oleh apapun. Ya, ini dahi. Itu dalam fikih Syafi'i. Makanya perhatikan kalau anak-anak pondok gitu ya, tidak hanya saat sholat, tidak sholat pun pecinya begini. Karena kebiasaan ketika sholat dahi harus nempel. Selalu lihat Gus Baha gitu ya, pecian gitu ya, sering kan kayak begini. Nah, gitu. Dahinya kelihatan. Ya. Karena kebiasaan saat sholat itu harus nempel dalam fikih mazhab Syafi'i. Jadi kalau panjenengan mazhab Syafi'i pada saat sholat ruku mukenah itu mukenah itu kalau bisa jangan menutupi dahi. Ya, harus dibuka. Yang ditutup ini, yang dibuka ini, gitu ya. Jangan sampai ini yang ditutup, ini yang ke bawah. Nah, ini kebalik. Ini mendingan yang agak ke atas tutup, ini yang dibuka pada saat sujud. Harus nempel, tidak ada penghalang. Bahkan kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, kalau dengan sholat mengenai ruku mukenah ini nutup, ya ini dianggapnya tidak nempel, itu tidak sah. Ya. Terutama jenengan yang pakai ruku mukenahnya sambungan, ya, mukenah sambungan. Seringkali kadang-kadang perempuan itu sholat mukenahnya dilambaikan ke depan, dia sujud di atas mukenahnya, ya kan? Nah, itu kalau dalam fikih mazhab Syafi'i tidak boleh. Kita tidak boleh bersujud di atas pakaian yang kita pakai. Seperti laki-laki ya, pakai sorban, disampirkan atau dipakai kanan kiri, kemudian saat sujud ngelambre ke depan, ya, kemudian dia sujud di atas sorban yang dia pakai, itu tidak sah kalau dalam fikih mazhab Syafi'i. Jadi kalau mau sujud di atasnya sorban, sorbannya dicopot, digelar dari awal. Sujud di situ. Tapi kalau sorban dipakai, kemudian dia sujud di atas sorbannya, itu tidak boleh. Jadi termasuk perempuan. Jadi kan hati-hati. Kalau mau kena sambungan, pada saat sujud jangan dilambaikan ke depan, kemudian sujud di atasnya mau kena, jangan. Justru harus disisihkan ke dalam, sujudnya di atas sajadah. Itu fikih mazhab Syafi'i. Kalau fikih mazhab yang lain tetap boleh. Ya. Jadi kalau yang tidak ngerti, anggap saja ikut mazhab lain. Ya. Nah kemudian ada pembahasan lagi masalah hidung. Dalam fikih mazhab Syafi'i, hidung itu sunnah, nempel saat sujud itu. Tapi dalam fikih mazhab yang ada yang mengharuskan, mewajibkan. Hidung harus nempel. Nah yang jadi masalah itu kalau yang hidungnya defisit kan gitu ya. Kalau hidungnya saldo enak aja, gampang gitu. Ya hidungnya defisit repot nanti sholatnya gitu.
Ya, jadi kalau fikih mazhab Syafi'i sunnah hidung itu nempel gitu ya. Yang wajib itu dahi. Oke. Kemudian sujud sudah. Kemudian yang rukun berikutnya adalah tahiyat akhir dan membaca tasyahud. Tahiyat akhir itu rukun. Tahiyat pertama itu sunnah. Tahiyat akhir kemudian membaca bacaan tasyahud, ya, itu rukun. Kemudian terakhir masih rukun, mengucapkan salam. Mengucapkan salam dengan memberi salam beda bu ya. Jadi kan lagi masak, jangan lupa diberi salam gitu. Assalamualaikum. Lagi masak juga yang dikasih daun salam, malah diucapin salam. Mengucapkan salam, kewajiban mengucapkan salam di akhir sholat telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis yang pertama tadi. Miftahus sholat at-tahur, kunci sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, pengharamannya adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah salam. Nah, masalah salam ini, ya, ibu yang dirahmati Allah, yang diwajibkan adalah salam yang pertama. Yang wajib itu salam pertama. Salam yang kedua itu sunnah. Ya. Nah, memahami ini penting. Salam ke kanan wajib, salam ke kiri sunnah, itu penting memahami itu. Supaya nanti seumpama kejadian jenengan baru salam ke kanan satu kali, assalamualaikum, nah, kentut semua gitu ya. Itu sudah sah sholat itu, nggak usah diulang gitu ya. Karena sudah selesai sholatnya dengan salam pertama gitu ya. Kalau yang tidak paham itu, waduh, tinggal salam satu kali lagi kok kentut ya. Akhirnya diulang sholatnya. Itu karena tidak paham gitu ya. Jadi salam yang wajib itu hanya yang ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kentut, nggak masalah. Ya, tidak perlu diulang sholatnya. Karena salam yang ke kiri itu hukumnya sunnah gitu ya. Nggak usah dilanjutkan salam ke kirinya gitu ya. Udah kentut ya. Udah sah, selesai sholatnya. Karena sudah salam yang wajib, yaitu yang rukun. Baik, selesai yang wajib, tinggal yang sunnah. Tapi waktunya habis. Nanti dilanjutkan minggu lalu. Ya. Jadi nanti sunnah-sunnah sholat insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kayaknya belum ada pertanyaannya karena yang sunnahnya belum dibahas. Oh, tanya ada? Monggo. Dua telapak tangan ini laki-laki sama perempuan itu apa beda? Terus kedua, yang dinamakan telapak tangan itu cukup telapak tangan sini atau kan seringkali ya, misalnya ada beberapa yang sholat itu mesti ada perbedaan. Kadang kalau perempuan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang sampai sininya sini menempel lantai, ada lagi yang seperti ini. Yang paling benar yang mana? Telapak tangan ini, ya. Tapi apa namanya idealnya ini. Tapi kalau begini juga tetap sah. Miring begini itu kan mohon maaf ya, karena ada yang mempunyai pemahaman sikunya menahan dada. Nah, kan gitu ya. Kan begitu. Akhirnya jadi miring gitu ya. Padahal itu tidak ada keharusan begitu. Posisi sholat laki-laki perempuan itu sama. Gitu ya. Ya lurus saja. Nah, kebanyakan kan untuk menahan gitu ya. Nah, gitu. Soalnya kalau nahan terus lurus itu agak susah. Gitu. Akhirnya kan miring gitu ya. Itu tidak harus sebetulnya, ya lurus saja. Sama-sama sah, semuanya sah, tapi yang bagus itu lurus ke depan. Ya, iya, sebaiknya mengangkat. Justru kalau begini itu nggak boleh. Mohon maaf, ada nanti di dalam sunnah
Itu mohon maaf seperti anjing. Nah, itu nggak boleh. Ya, selalu begini gitu. Ya, ke depan. Nah, itu nggak boleh. Ya begini aja. Ya diangkat. Masalah ngangkatnya begini atau begini disesuaikan dengan keadaan. Biar orang yang di sebelahnya juga tetap nyaman. Jadi pada saat sujud itu jangan kaku. Apa orang yang gue tuh walot gitu ya. Lemes aja, lentur aja, sehingga ketika digeser-geser kan ada yang nahan. Pokoknya aku maunya begini. Orang sholat di sebelahnya jadi bingung kan gitu ya. Lemes aja, biasa aja, lentur aja sholatnya. Ketika kedorong ya biasa gitu ya. Jangan sampai kedorong sedikit ditahan. Gitu. Jangan, biasa aja. Termasuk saat berdiri. Ya, saya termasuk yang tidak terlalu nyaman ketika berdiri itu terlalu berdesakan. Ya, itu tidak harus berdesakan sampai nggak bisa. Sholat itu yang nyaman, biasa aja, gitu ya. Sholat itu yang nyaman, biasa aja. Merapatkan barisan itu yang penting nempel, kan gitu ya. Tidak harus rapat sampai sholat itu kayak nggak nyaman gitu ya. Sholat itu harus nyaman supaya bisa menikmati. Saya menemukan itu foto ulama-ulama di Saudi ya, Syekh Sudes dan sebagainya, itu tidak terlalu rapat seperti orang Indonesia kalau sholat. Orang Indonesia sholat itu menurut saya ya bagus lah, tapi menurut saya tidak boleh berlebihan. Ya sudah tahu ya jaraknya agak jauh gitu ya, agar nempel sampai begini sholat. Gitu ya. Wah ini terlalu berlebihan menurut saya. Ya biasa aja lah. Kalau nggak bisa nempel ya jangan dipaksa nempel. Itu sholatnya begini gitu. Biasa aja. Sholat itu yang nyaman gitu ya. Jangan terlalu berlebihan modelnya gitu. Ya jangan terlalu memaksakan. Ya biasa aja yang nyaman kan gitu. Tidak harus berdesakan. Ya. Apalagi kalau yang pas kakinya lagi ada sakit luka terlalu mepet keinjek gitu menjerit nggak karuan. Ya biasa aja. Pas kukunya cantengan ke senggol kan cenut-cenut kan gitu ya. Ya normal-normal aja. Sholat biasa aja. Ya. Lakukan dengan sebaik-baiknya tapi harus tetap nyaman. Jangan sampai sebelahnya itu terganggu. Ya. Baik. Saya kira cukup. Oh benar. Monggo. Waktu pas sholat itu kan terkadang pakai penilaian terusan itu kadang pas berdiri itu begini jadinya. Oh. Oh karena keinjak belakangnya ya. Oh. Ya kadang rambutnya kan kelihatan. Pas kita betulin kan 3 gerakan itu merasa sudah ternyata rambutnya masih ada. Itu dibetulin lagi ya apa? Iya dibetulkan, dimasukkan. Lebih dari 3 gerakan. Ya, enggak apa-apa, yang penting tidak berurutan. Jadi gerakan di luar sholat yang dianggap membatalkan itu kalau berurutan lanjut. Ya. Tapi kalau tidak berurutan itu tidak membatalkan. Seperti masalah garuk-garuk itu harus hati-hati garuk-garuk. Garuk-garuk itu dianggap membatalkan itu kalau nah itu membatalkan. Pakai seni garuk-garuk yang gatal di mana? Sini. Ininya saja. Nah, ini tidak batal ini begini. Yang batal itu kalau jadi badannya set ininya aja. Nah, gitu. Ini tidak membatalkan. Dianggap tidak terlalu banyak gerakan. Ya, sekalipun ada yang mengatakan begini, bergerak dalam sholat yang tujuannya untuk menyempurnakan sholat, ya, sekalipun di luar gerakan sholat itu ada yang memperbolehkan. Contohnya tadi membetulkan rambut itu untuk menyempurnakan sholat biar sholatnya tetap sah, cepat harus diatasi kan begitu ya. Itu ada yang membolehkan sekalipun lebih dari 3 gerakan karena itu tujuannya untuk kesempurnaan sholatnya supaya auratnya tidak kelihatan. Mukanya kebalik. Mukanya di belakang. Oh, anu loh yang sambungan loh. Ya dikembalikan. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Mengetahui rambutnya keluar itu setelah selesai sholat. Biasanya selesai sholat itu seduh baru nyadar. Itu harus diulang. Harus diulang karena auratnya kelihatan. Ya. Walaupun
sadar ternyata ada yang keluar tuh tetap mengulang soalnya. Iya. Selesai sholat harus diulang. Seperti ketahuan ada najis gitu ya, harus diulang. Makanya harus dari awal harus. Kadang kelihatan kakinya buka, kadang bintang itu kakinya kelihatan. Kalau yang nggak sengaja nggak apa-apa. Ya. Asal jangan sengaja. Kasih kami lagi. Ya. Jadi harus hati-hati. Sholat itu harus hati-hati. Terutama jenengan yang semuanya aurat kan begitu ya. Makanya pakai apa namanya siput apa jilbab kecil nih. Nah, maka itu dulu memastikan rambut itu tidak keluar kan begitu ya. Harus lebih hati-hati. Nanti kalau ada pertanyaan nanti aja. Iya. Kalau yang tidak sengaja nggak apa-apa. Sama ya. Nanti kalau ada lain bisa disiapkan ditanyakan pertemuan berikutnya. Baik. Untuk hari ini kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.